Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, mata kuliah Tata Kelola Perusahaan, kita akan membahas mengenai whistleblowing system dan gratifikasi. Sebelum memaparkan materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Novian Muhammad Arif dengan NPM 1910104025, kemudian Kurnia Dani Yuditya dengan NPM 1910104088, dan Bagus Imam Akmal dengan NPM 1910104122. Yang pertama mengenai whistleblowing system. Whistleblowing adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum atau korupsi atau perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan yang disampaikan oleh personel atau badan hukum dari internal atau eksternal kepada pemimpin perusahaan agar dapat diambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Kemudian whistleblowing system adalah sistem yang digunakan untuk menampung, mengelola, dan menindaklanjuti serta membuat laporan atas informasi yang disampaikan pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan. Sistem ini juga merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam upaya pendeteksian praktik penyimpangan dan kecurangan serta dalam rangka memperkokoh implementasi GCG. Tujuan adanya whistleblowing system adalah yang pertama yaitu memberikan jaminan kerahasiaan identitas para pelapor atau whistleblower dan penerima laporan pelanggaran. Kemudian yang kedua, menjaga informasi yang diterima dalam suatu arsip khusus untuk menjamin kerahasiaannya. Kemudian yang ketiga, memberikan perlindungan dan insentif untuk pelapor yang benar dan dapat ditindaklanjuti. Kemudian yang keempat, mengalirnya laporan yang dapat ditindaklanjuti baik dari pelapor internal maupun eksternal. Kemudian sasaran implementasi whistleblowing system ini yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong terciptanya suasana kerja yang kondusif bagi para whistleblower atau pelapor dalam rangka melaporkan hal-hal yang berpotensi mengakibatkan kerugian perusahaan, baik finansial maupun non-finansial. Kemudian yang kedua, meningkatkan citra atau image atau reputasi positif perusahaan bagi para pemangku kepentingan. Yang ketiga, menciptakan infrastruktur beserta kebijakan yang implementatif terhadap setiap pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh whistleblower atau pelapor. Yang keempat, mencegah timbulnya potensi kerugian yang lebih besar melalui deteksi dini terhadap suatu kejadian yang merugikan perusahaan. Yang kelima, menerapkan sistem pengendalian internal sebagai implementasi budaya perusahaan sesuai kebijakan manajemen perusahaan. Yang keenam, mendukung kebijakan pemerintah atau regulator atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penerapan budaya bersih sehingga dapat terhindar dari kasus-kasus korupsi dan tindak kecurangan lainnya. Yang ketujuh, memberikan jaminan keamanan bagi para investor dan pemegang saham atau shareholders atas investasi yang ditanamkan di perusahaan publik. Kemudian, manfaat whistleblowing sistem ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tersedianya informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman. Kemudian yang kedua, timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif. Kemudian yang ketiga, tersedianya mekanisme deteksi dini atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran. Yang keempat, mengurangi risiko yang dihadapi organisasi akibat pelanggaran, baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi. Kemudian yang kelima, mengurangi biaya atau cost reduction dalam menangani masalah akibat terjadinya pelanggaran. Yang keenam, meningkatnya reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan, regulator, dan masyarakat umum. Yang ketujuh, memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi whistleblowing system. Yang pertama ada UU No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menjadi acuan dalam menyusun suatu mekanisme whistleblowing. Kemudian pada tahun 2008 KNKG mengeluarkan pedoman khusus tentang sistem dan prosedur whistleblowing.
Kemudian OJK memberikan ketentuan yang mewajibkan emiten mengungkapkan mekanisme whistleblowing. Kemudian slide selanjutnya yaitu tentang gratifikasi. Berdasarkan penjelasan pasal 12B ayat 1 UU No 20 tahun 2001, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik dilakukan di dalam negeri ataupun di luar negeri, menggunakan sarana elektronik ataupun tidak. Kemudian ada regulasi tentang gratifikasi. Yang pertama tentang UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua, Surat Edaran Kementerian BUMN No SE-05-MBU-6-2013 tanggal 30 September 2013 tentang roadmap menuju BUMN bersih. Kemudian yang ketiga, surat dari pimpinan KPK No.B.13-1/13-01/2013 tanggal 21 Januari 2013 mengenai imbauan terkait gratifikasi. Slide selanjutnya yaitu tentang pengendalian gratifikasi. Dalam kondisi tertentu, gratifikasi dapat melanggar UU No 20 tahun 2001 dan juga bertentangan dengan prinsip-prinsip GSIKI, pedoman perilaku, serta nilai-nilai budaya. Oleh karena itu, selain menyusun suatu pedoman terkait pengelolaan dan pengendalian gratifikasi, manajemen dapat menunjuk divisi GSIKI sebagai unit pengendalian gratifikasi UPG di perusahaan. Kemudian gratifikasi terkait jabatan. Gratifikasi terkait jabatan harus dilaporkan kepada UPG perusahaan untuk selanjutnya oleh UPG dilaporkan kepada KPK sesuai ketentuan yang berlaku. Gratifikasi yang diterima berupa uang atau barang harus diserahkan kepada UPG. Kemudian yang ketiga, gratifikasi yang bentuk barang yang mudah busuk atau rusak harus diserahkan kepada UPG untuk ditetapkan pemanfaatnya lebih lanjut. Adapun gratifikasi dalam bentuk barang yang sudah expired diserahkan kepada UPG untuk selanjutnya dilakukan proses pemusnahan dengan disaksikan atau diketahui oleh pihak terkait. Dan yang keempat, gratifikasi berupa barang atau uang atau setara uang. Pada saat penyelenggaraan acara pernikahan, khitaman atau kelahiran, ataupun terkait dengan musibah, diperbolehkan dengan nilai maksimum sebesar 1 juta per acara per pemberi dari pihak yang mempunyai hubungan kedinasan atau jumlah lain yang ditetapkan dalam Perpu yang berlaku. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan gratifikasi tentang dalam kedinasan. Ada dua hal, yaitu yang pertama, gratifikasi dalam kedinasan harus dilaporkan kepada UPG. Kemudian yang kedua, dalam hal gratifikasi yang diterima sifatnya khusus kepada orang tertentu, tidak berlaku secara umum, maka status kepemilikan atas gratifikasi tersebut akan ditetapkan oleh UPG. Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan. Yang pertama, diperoleh dari hadiah langsung atau undian, diskon atau rabat, voucher, point rewards atau cenderamata yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan. Kedua, diperoleh karena prestasi akademis atau non-akademis dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan. Ketiga, diperoleh dari keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan. Keempat, diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi atau uraian tugas, tidak melanggar konflik kepentingan, etika bisnis dan kode etik kerja, serta dengan izin tertulis dari atasan langsung. Lalu yang kelima, diperoleh dari hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 2 derajat atau dalam garis keturunan ke samping 1 derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi. Lalu keenam, diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat atau dalam garis keturunan ke samping 1 derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
Oke, lanjutan dari slide ke-11. Ketujuh, diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf E dan F terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan atau adat istiadat, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dan penerima gratifikasi. Lalu yang ke-8, diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi. Kesembilan, diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar lokal karya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kit, sertifikat, dan pelakat atau cenderamata. Lalu yang ke-10, diperoleh dari acara resmi kedinasan, salam bentuk hidangan atau sajian atau jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum. Tugas dan tanggung jawab UPG. Pertama, menyusun kebijakan terkait gratifikasi berupa buku pedoman pengendalian gratifikasi dan melakukan pemutakhiran buku pedoman tersebut disesuaikan perkembangan usaha perusahaan dan dinamika bisnis serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyusun buku pedoman tersebut dan dapat meminta bantuan atau asistensi dari pihak lain yang kompeten. Yang kedua, menerima laporan-laporan yang masuk terkait penerimaan gratifikasi. Yang ketiga, melakukan pengawasan atas implementasi pedoman pengendalian gratifikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Lalu yang keempat, melakukan pemilihan kategori gratifikasi dan penyampaian laporan gratifikasi kepada KPK selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan. Lalu yang kelima, menentukan status kepemilikan penerimaan gratifikasi dalam kedinasan. Setelah ada penelitian dari KPK bahwa laporan gratifikasi tersebut termasuk ke dalam kategori kedinasan. Lalu lanjutannya dari slide ke sebelumnya atau slide 13. Karena menentukan penyaluran penerimaan gratifikasi berupa barang yang mudah rusak atau busuk atau expired dengan menyimpan bukti atau berita acara yang serah terima. Lalu yang ketujuh, menerima uang atau barang yang diserahkan oleh penerima gratifikasi dan menitipkannya kepada bagian keuangan untuk disimpan sementara serta menyerahkannya atau menyetorkannya kepada KPK setelah adanya surat keputusan dari KPK mengenai status kepemilikannya. Lalu yang kedelapan ada mendiseminasikan atau mensosialisasikan pedoman pengendalian gratifikasi kepada para pemangku kepentingan. Kesembilan, memberikan informasi terkait perkembangan sistem pengendalian gratifikasi kepada manajemen perusahaan. Kesepuluh, mengadministrasikan dan mengarsipkan seluruh kegiatan UPG. Ke-11, melaporkan kegiatan UPG kepada direksi secara periodik setiap bulan. Ke-12, melakukan evaluasi terkait efektivitas kebijakan gratifikasi berikut pengendaliannya. Sanksi atas pelanggaran gratifikasi. Yang pertama, setiap terdapat pelanggaran atas ketentuan atau pedoman pengelolaan dan pengendalian gratifikasi dapat diproses pemeriksaan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, dalam hal tidak melaporkan penerimaan gratifikasi, namun ternyata terbukti dan atau diduga kuat terlibat masalah suap atau korupsi, maka selain yang bersangkutan dapat diproses secara hukum dan diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, apabila yang melakukan pelanggaran adalah pemimpin perusahaan, misalnya direksi atau dewan komisaris BUMN, maka perlu mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Oke, baik, terima kasih karena telah mendengarkan kami berpresentasi. Bagi para audiens khususnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.